Kau terimaku apa adanya, walau ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu, tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua. Kami perlu sekali untuk mau titik power dari Hite. Kita bisa nggak ya kayak gini sampai tua nanti? Nggak bisa, karena bakal lebih dari itu. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, Saya tadi dengan ketenangan tersendiri itu ada punya nuansa apa rasa bahagia dengan make up yang tadi sedang dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan dari tempat ini tadi ada satu prosesi paling termahal, itu ketuk pintu tadi sebagai simbolisme untuk melakukan peminangan tadi atau mengambil pengantin tadi. Nah, itu tadi kita sudah laksanakan, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menuju nanti di sana diatur lagi. Kita mulai doa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, hari Sabtu 13 Desember 2025, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan persatukan, Tuhan telah tebus, dan Tuhan berikan nikmat luar biasa, khususnya melalui perkenalan, bahkan hubungan sebagai pacaran, mereka bersama-sama melayani adik kami Tuhan, Neni Sihite, bersama dengan Yosepus Sayori. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mempersatukan mereka, bahkan Engkau yang sudah mengenal mereka sebelum mereka dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi ini ada. Engkau sudah menetapkan mereka menjadi pasangan suami istri. Ketika di hari yang berbahagia ini Tuhan, hari akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja GKI dan juga nanti resepsi di gedung. Kami percaya Tuhan, semua ini karena kemurahan-Mu. Dan karena itu juga kami mensyukuri semuanya. Kami bersyukur Tuhan, semua persiapan
sampai pada titik ini berjalan dengan begitu indah. Baik dari kami yang datang dari jauh maupun keluarga Sayori yang kami lihat, kami rasakan begitu bersuka cita mempersiapkan segalanya. Mereka di dalam pemberkatan Tuhan yang luar biasa, sehingga disatukanlah keluarga Sihite dan keluarga Sayori dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, bahkan pada saat ini di dalam kondisi terbaik kami semua, khususnya kedua pengantin, setelah mereka dirias dan mempersiapkan diri, dan kami bersama-sama Tuhan akan berangkat ke gereja untuk mengikuti acara ibadah pemberkatan pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan semua acara Tuhan, mulai dari awal di pagi hari ini kami berangkat mengikuti nanti acara ibadah pemberkatan di gereja, kemudian acara resepsi di gedung. Kami percaya Tuhan, dengan kemurahan-Mu semua acara akan berjalan dengan baik. Kami mensyukuri Tuhan kesempatan baik ini. Terima kasih untuk kesehatan kami semua, baik yang ada di ruangan ini Tuhan, maupun saudara-saudari kami bersama para pelayan Tuhan yang saat ini sudah ada di gereja. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk cuaca yang begitu indah Tuhan sediakan untuk mendukung acara ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu dan kami berserah diri. Tuhan berkaryalah, biarlah kami memberangkatkan kedua pengantin, kami keluarga besar Sayori, keluarga besar Sihite, memberangkatkan kedua pengantin ini. Mereka akan melangkah kepada kehidupan yang baru, menjalani rumah tangga, menjalani mahligai rumah tangga mereka Tuhan, dan berjalanlah di atas dasar kasih Tuhan. Kami percaya karena kasih-Mu yang mendasari, maka rumah tangga ini akan berjalan begitu indah, dan mereka akan melayani Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, khususnya di tengah-tengah Papua Tuhan. Melalui rumah tangga ini, Papua akan semakin diberkati, dipermuliakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa buat salon, buat fotografer, dan semua tim yang mendukung. Kami memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersiap berangkat ke gereja dengan sukacita dan satu keyakinan, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Ampuni sucikan kami dari dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sedalam samudera telah aku selami, setinggi langit yang angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Oh, kini usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku labuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku.
Dan dengan penuh sukacita dan bahagia kita menyambut kedua mempelai. Nyanyi dalam nyanyian Hidung Jemaat nomor 454 ayatnya yang pertama dan kedua. Saya undang jemaat berdiri.
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nyanyian Kidung Jemaat 318 bait pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Pujian dari keluarga Sigite disilakan. Bagi masa yang
ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Mari kita berdoa. Dalam sukacita, kebahagiaan yang besar, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Hari ini oleh anugerah dan kasih-Mu, kedua saudara kekasih kami, Yosefus, Roger Sayori, dan saudara Mimi Sikite, khusus dalam memasuki bahtera hidup rumah tangga yang baru. Tuntun kami dalam pengakuan Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami pribadi dan masing-masing, menuntun kami untuk memahami dan mengerti bagian firman Tuhan ini, terlebih lagi dimampukan untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian jawab pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang kuat tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Ibarat Bapak Ibu dan saya, kalau kita membangun sebuah rumah, tidak akan selesai dibangun dalam satu malam. Atau mungkin ada yang hadir dalam ibadah saat ini yang bangun rumah dalam satu malam. Luar biasa, berarti dia punya iman sebesar biji sesawi. Tidak ada kehidupan pernikahan yang selesai dibangun dalam satu malam. Bangunan pernikahan tidak selesai dibangun hanya pada hari pesta pernikahan hari ini. Harus jauh memandang ke depan, sebab pernikahan harus tetap terpelihara sepanjang kehidupan bersama. Ada upaya yang harus dan sungguh-sungguh dari suami istri secara bersama dan menyatakan kepada dunia bahwa saudara sudah tidak lagi jomblo. Itu tanda maksudnya jomblo berakhir begitu. Jangan terlalu serius Bapak Ibu, kebetulan matahari lagi panas toh. Tapi serius dengan firman kan? Tetapi menikah menegaskan bahwa saudara sedang mengambil tanggung jawab besar untuk membangun pernikahan Kristen yang kuat. Pada sisi lain, kita bukan saja memiliki tanggung jawab untuk membangun pernikahan Kristen yang kuat, tetapi juga saudara memiliki tanggung jawab untuk merawat pernikahan itu. Sebab tidak cukup hanya dengan membangun sebuah pernikahan, lalu tidak diikuti dengan tindakan merawat pernikahan itu. Saya mau bilang begini, merawat pernikahan tidaklah sama dengan kita merawat rumah. Merawat pernikahan tidaklah sama dengan merawat kendaraan. Merawat pernikahan tidaklah sama dengan kita merawat tubuh. Betul toh yang tua-tua yang sunika lama ini, betulkah tidak? Oh, dan terasa setuju dengan saya. Oke. Mengapa Bapak Ibu? Karena untuk merawat rumah, kita bisa minta orang lain tukang untuk bantu kita membenahi yang mungkin sudah rusak. Untuk merawat kendaraan,
Bapak Ibu dan saya mungkin tinggal bawa kendaraan ke bengkel lalu minta orang untuk ganti debu onderdil kayak itu. Untuk merawat tubuh kita bisa ke salon, bisa pedicure, medicure, lo yang tahu itu sudah. Pakai skincare. Biar kata ada lagu bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih, tapi tetap skincare. Demi apa? Perawatan tubuh supaya bagus. Tapi merawat pernikahan bukan seperti begitu. Merawat pernikahan bukan hanya soal seperti kita merawat rumah, merawat kebun, merawat kendaraan, merawat tubuh, dan lain sebagainya. Sangat berbeda dengan bentuk-bentuk perawatan tadi. Merawat pernikahan dibutuhkan komitmen, dibutuhkan integritas, tapi juga dibutuhkan pengorbanan dari suami dan istri. Siapapun juga, siapapun itu siapa, saudara berdua, orang tua, kakak adik, saudara, siapapun tidak bisa memisahkan dari pernikahan Kristen. Setiap pasangan memasuki hidup pernikahannya dengan tentunya punya harapan yang besar dan mimpi-mimpi yang indah. Saya kasih tahu satu saja, Dondopu harapan. Jangan banyak-banyak, nanti Bapak Ibu tahu Dondopu harapan. Satu saja. Dondopu sama-sama melayani Tuhan. Itu Dondopu. Lalu saya tambahkan lagi. Melayani Tuhan bukan berarti berdiri pimpin ibadah. Bukan hanya itu. Tapi melayani Tuhan, ketika kau melayani istrimu, ketika kau melayani suamimu, itu sama halnya engkau melayani Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti engkau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya tidak ada kata jenuh. 27 memberikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh suami dan istri, yaitu yang pertama, pada ayat 24, ayat pertama dia bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, stop sampai di situ. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, telinganya, membuka hatinya, membuka jiwa dan rohnya untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Tidak bisa hanya istri yang disuruh untuk mendengar firman, atau sebaliknya tidak hanya suami saja yang disuruh mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya harap yang senyum-senyum itu tidak kan? Ya. Ada, majelis bilang ada istri yang suruh suami pergi ibadah dengan firman, lalu dia malas-malasan di rumah. Karena kalau kita buka dalam Roma pasal 10 ayat 17 bilang, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Bagaimana iman mau tumbuh kalau malas dengan firman Tuhan? Artinya dalam iman suami istri bisa bertumbuh hanya melalui mendengar firman Tuhan. Kalau suami tidak dengar firman Tuhan, maka imannya pasti tidak bertumbuh. Kalau imannya tidak bertumbuh, maka kerohaniannya juga pasti tidak bertumbuh. Ayat yang sama, ayat 24, tapi dia lanjutkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, lanjutannya, dan melakukannya. Artinya, tidak cukup hanya dengar, tapi juga harus sama-sama melakukannya. Efesus 5 kan bilang, hai istri, bapak-bapak sambungkan, tunduklah. Dan kalau bisa sambung, tapi di rumah, tunduk, hargai saya suami. Itu kan kata dan pasrah, kata firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ayat-ayat berikut bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Paksa untuk istri tunduk, hargai, hormati, tapi timbal baliknya itu tidak ada sama
Di mana nggak ada? Nggak ada yang bilang sepenuhnya sayang 100%. Kadang saya khotbah, saya tanya begini, bangun pagi pernahkah bapak-bapak bilang ke istrimu, mama, pagi ini kau cantik sekali, sayang kau sekali. Bahwa dia minta sapu cinta ini. Adakah bapak-bapak yang bilang begitu? Ada bapak yang bilang gini, Ipe, bagaimana ketemu bangun pagi ada ini pulau di sini, ketemu bilang dia cantik. Kalau mencintai dengan tulus, akan dia kurang. Tapi kekurangan itu selalu dilihat sebagai suatu kelebihan yang Tuhan anugerahkan bagi pasangan kita. Mungkin waktu nikah ramping, waktu awal nikah ramping, tapi ketika menjalani 1, 2, 3 tahun, mungkin karena terlalu bahagia, jadi dia jadi rampung. Kamu menipu diri sendiri Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, tidak apa-apa ketemu sudah dengar firman jadi sudah cukup. Kadang-kadang ada pasangan suami istri berpikir bahwa pernikahan mereka dibangun atas dasar Kristus hanya karena mereka tahu bahwa itu diajarkan oleh firman Tuhan. Atau karena mereka baca buku-buku pernikahan Kristen, atau karena menghadiri pertemuan-pertemuan rohani lalu berpikir itu sudah cukup. Namun semua itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak mentaati firman Tuhan dan tidak melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Lalu yang ketiga, suami istri harus sama-sama bijak dalam menghadapi badai kehidupan. Matius pasal 7 tadi ayatnya yang ke-25. Pernikahan Kristen tidaklah bebas dari masalah, pergumulan, ujian, tantangan, dan hambatan. Allah tidak pernah membiarkan pernikahan Kristen di area tanpa masalah. Dan memang demikian adanya sampai hari ini. Semua pernikahan Kristen mengalami pergumulan yang maha dahsyat. Penulis Injil Matius menggunakan simbol, ada hujan, banjir, dan angin. Ini mengindikasikan bahwa pernikahan Kristen akan dihantam oleh berbagai ancaman, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan berpotensi meluluhlantahkan bangunan sebuah pernikahan Kristen. Saya terus bilang biasa-biasa saja ya Bapak Ibu, luar biasa, tapi belum sampai binasa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menjadi fondasi saya, mengokohkan rumah tangga saya. Ada banyak tantangan yang akan dialami, akan banyak pergumulan yang dialami. Tapi sebagai pasangan suami istri, kita harus tetap tegak berdiri dalam pernikahan yang kuat. Kita tidak akan mudah goyah kalau Kristus tetap menjadi dasar kehidupan kita. Firman Tuhan tetap menjadi landasan pernikahan kita. Ada 2 kata kunci dalam firman, bijaksana dan bodoh. Ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan intelektual seseorang atau gelar yang dimiliki oleh suami dan istri, atau berapa banyak buku pernikahan Kristen yang sudah kita baca, atau seberapa banyak kita hadir dalam pertemuan-pertemuan rohani. Tetapi baik orang bijaksana maupun orang bodoh, sama-sama kita mendengar firman Tuhan dan sama-sama menghadapi badai kehidupan. Tidak ada perbedaan, dan inilah keadilan Tuhan bagi pernikahan Kristen. Tetapi yang membedakan adalah orang bodoh yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, so pasti akan hancur. Tetapi orang bijaksana yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, so pasti akan selamat dalam kehidupannya. Pernikahan Kristen yang kuat tidak terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan sebuah proses yang panjang dan membutuhkan kerjasama yang sulit antara suami dan istri. Karena itu untuk mewujudkan pernikahan Kristen yang kuat dibutuhkan, mari suami istri sama-sama dengan firman Tuhan.
Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya mengutip kalimat, mungkin Bapak Ibu sudah baca di media sosial, dong kenal Ibu Shirley Juanda kah? Gubernur Maluku Utara. Dia ada kalimat begini, nikah itu bukan cuma bicara soal love, love, and love, tapi juga effort, doa, dan bahasa Inggris bilang teamwork, bukan bahasa napi, bukan. Suami leading, terbuka, tapi tidak merasa diri bos dalam rumah tangga, suka memerintah, suka mengatur dan lain sebagainya. Istri selalu support, tapi tetap punya suara. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kalau kita memaksa kesempurnaan, kita tidak akan menggapainya. Hanya Kristus yang sempurna. Suami istri sama-sama work in progress yang Tuhan satukan, biar sama-sama naik level. Bukan suami lebih daripada istri atau istri lebih daripada suami. Kalau lagi emosi, tarik nafas dalam-dalam dulu. Ingat, dan dua satu timek untuk melayani Tuhan. Kalau kata sudah dapat jalan buntu, ingat, doa itu adalah wifi yang paling ampuh. Kalau wifi di dunia kadang-kadang lelet, tapi doa wifi itu tidak akan lelet. Sekali saja ketemu hubungkan dengan Tuhan, langsung connect. Jangan lupa berdoa. Jadikanlah Kristus, jadikanlah firman-Nya sebagai dasar hidup rumah tanggamu. Tuhan memberkati kalian berdua dan kita semua dalam hidup tiap hari. Amin. Diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumahmu, wargamu, apa yang telah Tuhan berkati.
sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Yosefus Rogerto Sayuri, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Menisite sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Yosefus Rogerto Sayuri, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Yosefus Rogerto Sayuri sebagai suamimu yang sah. Kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Menisite, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Tuhan mendengar pengakuan dan janji yang kedua saudara ucapkan. Ini si Dite, cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta dan kasihku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mengasihimu. Yosefus Roberto Sayuri, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Yosefus Rogerto Sayuri dan Menisite, berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya menentukan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Amin.
Tahan. Tahan. Ya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Terima kasih ku jaga padamu akan dia yang kau berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu. Tulanku sudah aku nantikan, tulanku sudah aku nantikan. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi
1 dan seterusnya. Rohani 16 bait 1 dan seterusnya. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan. Sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, agar pada saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan menyala di jalan. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu, dan memberi engkau damai sejahtera, agar engkau memuliakannya kini dan selamanya. Amin. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan, tapi juga pada Jemaat Sholat Gracia di saat ini. Dan di saat ini juga kami untuk membacakan berita acara Akta Nikah Kudus pada saat ini. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Indonesia, Klasis Nabire, Jemaat Sholat Gracia Tapioka. Berita acara Akta Nikah Kudus nomor 5.1-3/Romawi 12/2025. Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 bulan Desember tahun 2025, telah dinikahkan di tengah-tengah Jemaat GKI Sholat Gracia Tapioka sepasang mempelai laki-laki nama Yosepus Rogerto Sayori, tempat tanggal lahir Nabire 16 September 1984. Nama orang tua
Ayah Herman Sayori, Ibu Adriana Reri, saksi Bapak William S. Sayori. Dengan mempelai perempuan nama Meni Sihite, tempat tanggal lahir Pamantian 15 Desember 1989. Nama orang tua Ayah Hotmaraja Sehite almarhum, Ibu Rosmaria Siman Jora. Saksi Bapak Edward Nababan SH. Satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang kuimpikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati satu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Yang telah Dia satukan takkan terpisahkan. Yang saya hormati kedua mempelai, kedua saksi serta
kependudukan dan pencatatan sipil, mencatatkan kedua mempelai dalam lembar negara dan putuskan perkawinan di hadapan saksi. Baik sebelum kita pemerintah, kita tahu bahwa di dunia ini ada dua di bawah tiga penguasaan hukum, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintah. Hukum secara adat saya kira sudah dilalui bersama dengan hukum warga, dan hukum agama sudah ditentukan dan diketahui oleh pendeta agama, yaitu pendeta Cynthia Mudo SPH, diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berhukum secara hukum agama sebesar. Kemudian hukum pemerintah diatur dalam undang-undang dan peraturan yaitu dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan suami wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian asasnya adalah seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Yosefus Roberto Sayori lahir di Nabire pada tanggal 16 September tahun 1984, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Siribini. Anak dari pasangan Bapak Herman Sayori dan Ibu Adriana Redi. Saksi pria William S. Sayori. Yosefus Roberto Sayori anak keberapa ya? Mempelai wanita nama Beni Sihite, lahir di Perlantian 15 Desember tahun 1989, agama Kristen, pekerjaan guru, tempat tinggal DKI Yahukimo. Anak dari pasangan Bapak Hotma Raja Sihite dan Ibu Rosmaria Simanjora. Saksi wanita Edward Nababan Esa. Beni Sihite anak keberapa? Pada hari ini Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2025, atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yulianus Pasang SPDMD dan Kepala Seksi Perkawinan di Sambutu Bagewang ST mencatat dalam lembaran negara dan register perkawinan antara Yosefus Roberto Sayori dengan Beni Sihite di hadapan saksi sudah sah. Baik, demikian dari kami Pencatatan Sipil. Terima kasih waktu dan kesempatan yang untuk datang mencatatkan kedua mempelai dalam lembaran negara dan register perkawinan di hadapan saksi. Saya mewakili Dinas Kependudukan mengucapkan banyak terima kasih. Selamat menempuh debar kepada kedua mempelai. Semoga menjadi kedua bahagia dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Shalom, selamat siang. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku. Untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Bebas. Dan selamanya kita satu. Kaulah satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku. Untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati satu masa, berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Yang telah Dia satukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya